Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya banggakan dan yang saya cintai, anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan pada pertemuan pembelajaran kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga belajar kita terus bersemangat tanpa ada kemunduran sedikit pun, walaupun di masa pandemi COVID-19. Jangan jadikan virus corona atau COVID-19 ini adalah malah justru lemah, ya, malah justru lemah belajar kita. Justru kita tunjukkan, walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini, belajar kita tidak mengurangi pasang surut, tapi justru malah berupaya kita selalu berinovasi bagaimana cara belajar kita ini selalu dalam keaktifan, ya, aktif, bukan malah malas, enggak, kita aktif, ya. Termasuk kami para dewan guru, bagaimana caranya kita memberikan materi kepada siswa sehingga dapat dipahami. Baik anak-anakku sekalian, kelas 8 yang saya cintai, untuk pertemuan fikih materi kali ini kita bahas tentang sujud syukur, ya, tentang sujud syukur. Nah, apa itu ya? Sebelum kita bahas tentang sujud syukur itu terdiri dari dua kata, sujud dan syukur. Apa itu sujud? Sujud itu tunduk, merunduk, ya, merunduk. Sedangkan syukur itu adalah terima kasih. Jadi sujud adalah berlutut serta menundukkan kepala sampai ke lantai sebagai pernyataan hormat dan tunduk. Ya, syukur menurut bahasa adalah terima kasih. Sedangkan pengertian pengertian sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan bila seseorang memperoleh kenikmatan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhindar dari bahaya atau bencana. Jadi sujud syukur itu sujud yang dilaksanakan atas dasar berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhindar dari mara bahaya. Paham? Ya? Paham ya? Ya. Selanjutnya, hukum melaksanakan sujud syukur. Apa itu hukum melaksanakan sujud syukur? Hukum melaksanakan sujud syukur itu adalah sunnah, ya, adalah sunnah. Ya, dalilnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surat Al-Baqarah ayat 152 dan Quran surat Ibrahim ayat 7. Silahkan itu kamu buka Al-Quran, ya. Setelah kamu buka, kamu baca, kemudian kamu pahami artinya, ya. Nah, itu tugasnya, ya. Jadi tugasnya itu adalah buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 dan Quran surat Ibrahim ayat 7. Kamu baca firman Allahnya, ya, Arabnya, terus kamu baca artinya dan kamu pahami, ya. Selanjutnya saya jelaskan langsung ke
hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, an Abi Bakro ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ija'atahu amrun yasurruhu au busirra bihi khoron sajidan syukron lillah. Ya, artinya dari Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat sesuatu disenangi atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul, ya, Nabi Muhammad pun ketika dia dapat kabar gembira dari Allah, dari orang lain, ya, pokoknya kabar gembira lah yang sekiranya dapat mengembirakan hati kita, ya, atau mendapat kenikmatan atau terhindar dari bara bahaya, maka Rasul langsung mencontohkan tadi dengan cara apa? Sujud syukur. Nah, ya, baik, kita bahas ngalor ngidul tentang sujud syukur. Intinya ketika melaksanakan sujud syukur harus ada sebab-sebabnya, ya, sebab dan musabab. Apa itu sebab-sebab sujud syukur? Yang pertama itu adalah karena mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya, hidup di dunia ini penuh dengan kenikmatan. Bahkan kalau kita hitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan terhitung. La tuhsuha, enggak akan terhitung. Ya. Allah berkali-kali nanya dalam surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kau dustakan? Banyak banget nikmat Allah yang sudah kita rasakan. Bayangkan, sekarang kita masih dikasih nikmat sehat walafiat. Jangan jauh-jauh, Allah kasih pilek aja kita. Wah, itu nggak enak banget. Badan meriang, panas dingin, hidung mampet. Cuman Allah kasih satu penyakit pilek aja, flu aja. Luar biasa. Makanya pandai-pandai bersyukur, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah. Barang siapa kufur kepadaku, ingat, ya, azabku teramat pedih, kata Allah begitu. Jadi pandai-pandai bersyukur, ya. Bersyukur, menerima apa yang telah diberikan, enggak kufur. Kamu kalau berangkat ke sekolah dikasih uang sama orang tua kamu, enggak sesuai dengan ekspektasi kamu, enggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, jangan ngomong, cuman segini, dapat apa? Beli gorengan ge, nggak cukup ini mah. Nah, itulah salah satu bentuk kufur. Maka apa yang diberikan orang tua kepada kita, syukuri saja. Ya, dengan begitu Allah akan tambah tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabillah syadid. Itu, ya, nikmat. Yang kedua sebab sujud syukur adalah karena terhindar dari bahaya. Nah, bukan hanya kenikmatan saja nih kita nih sujud syukur, terhindar dari mara bahaya juga harus sujud syukur. Disunahkan sujud syukur, ya. Terhindar dari mara bahaya. Kita naik motor, bawa motor kenceng, nggak taunya di depan ada mobil truk atau mobil yang kenceng juga. Kalau secara syariat kita ngelihat, ya syariat, tabrakan kita. Kalau udah tabrakan, wallahu alam apa yang terjadi pada diri kita, bahkan nyawa pun melayang. Tapi ternyata secara tiba-tiba motor kita itu berhenti, mobil kita itu berhenti. Maka terhindar nggak dari mara bahaya kita? Terhindar. Maka keluar dari situ, turun dari motor, turun dari mobil, kita langsung sujud syukur, ya, karena kita sudah terhindar dari bahaya. Terhindar dari bahaya itu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sebab sujud syukur itu adalah karena mendapat berita yang menggembirakan, ya, dapat kabar gembira, ya,
yang bikin hati kita senang. Pokoknya tentang apa aja yang buat kita senang. Maka kita sebagai salah satu mensyukurinya ya dengan cara sujud syukur. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang syarat sujud syukur. Ya. Yang pertama, syarat sujud syukur itu adalah suci dari hadas dan najis, ya. Suci dari hadas dan najis, ya. Nah, itu hadas dan najis sudah pernah kita bahas tuh, ya, di kelas 7. Jangan sampai lupa. Suci dari hadas dan najis, bersihkan kita, badan kita, diri kita, badan kita, pakaian kita, tempat kita. Kita lihat sudah bersih atau tidak, ya. Yang kedua adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu kemana? Ke arah barat, serong sedikit. Arah barat, ya, serong sedikit. Nah, itu namanya kiblat, ya, serong sedikit. Terus yang ketiga, menutup aurat. Nih, aurat nih. Ini harus saya tekankan nih, terutama kepada putri, siswi. Ya, ini aurat nih jangan suka dipertontonkan, ya. Aurat kamu itu dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Jangan suka diumbar-umbarkan itu aurat, ya. Kalau laki sih auratnya masih dalam tahap normal ya, pusar pusar sampai lutut. Coba kalau perempuan bahaya, termasuk pakai pakaian yang seksi. Walaupun berkerudung tapi pakaian seksi nggak pantas, ya. Aurat sesuatu apa sih? Sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang lain kecuali dengan mahramnya, ya. Perempuan tuh begitu, ya, nggak boleh mempertontonkan aurat. Pak, itu artis-artis bagaimana? Nggak usah diikut-ikutin, ya. Banyak juga artis yang berhijab, ya. Ikutin yang positif-positifnya saja, ya. Jangan ikut-ikutan gaya-gaya yang kurang bagus. Harus islami. Kita sebagai orang Islam, kita tunjukkan keislaman kita, ya. Ini terutama perempuan, saya pesen banget sekali lagi, ya. Pokoknya jaga aurat kamu. Kalau sayang dengan orang tua kamu, maka jaga auratnya. Jangan sampai orang tua kita menanggung beban dosa dikarenakan ulah anak perempuan, ya. Ingat, perempuan auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Paham? Ya. Nah, selanjutnya adalah rukun sujud syukur. Ya. Rukun sujud syukur, apa yang pertama itu adalah niat, ya. Innama a'malu binniyat, segala sesuatu itu harus dengan niat, ya. Niat dulu kita melakukan sujud syukur. Yang kedua apa? Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga sujud 1 kali, takbiratul ihram, sujud 1 kali. Yang ketiga sujud 1 kali. Yang keempat salam setelah sujud, dan kelima adalah artinya berurutan. Paham? Nah, kalau sudah paham, kalian perhatikan di atas bacaan sujud syukur. Apa itu? Bacanya bareng-bareng, ya. Bareng-bareng kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas solihin. Sekali lagi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas solihin. Nah, itu tugasnya. Yang kedua adalah menghafalkan bacaan sujud syukur. Nanti ketika sudah tatap muka, maka ini saya akan tagih hafalannya, ya. Paham satu persatu. Enggak boleh
berdua-berdua. Pak, sebangku semeja ya Pak, nggak bisa satu-satu. Biar saya tahu mana yang hafal, mana yang tidak. Jadi ketahuan nih yang malas-malesan pada saat pembelajaran daring siapa, yang rajin siapa, paham ya? Nah, selanjutnya sudah hafal sujud syukur, kita bahas tentang hikmah sujud syukur. Apa yang pertama hikmah dari sujud syukur itu? Yang pertama adalah memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puas batin kita dengan apa yang Allah berikan terhadap kita. Yang kedua adalah merasa dekat hubungan dengan Allah yang pengasih sehingga memperoleh bimbingan hidayahnya. Ya, dalam rangka taqarrub ilallah, kita itu sujud syukur dalam rangka taqarrub ilallah, dekat dengan Allah. Ya. Yang ketiga adalah memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Kenapa? Tadi yang saya bilang, ya, Allah katakan la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmatnya. Barang siapa kufur kepadaku, maka azabku teramat pedih. Kalau kita selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan, maka kita selamat dari siksa dan azabnya. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat buat kita, khususnya dan umumnya orang-orang yang berada di lingkungan kita. Dan mudah-mudahan kita ini dijadikan orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan syukur itu gaya hidup kita nggak macem-macem, nggak neko-neko, ya. Baik, itu terima kasih dari saya. Kita tutup dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.